Dan tahukah kalian bahwa ada fakta penelitian yang meneliti Ka'bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat beriman, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dijadikan sebagai arah kiblat sholat bagi umat muslim di seluruh dunia. Bangunan ini berada di tengah-tengah kompleks Masjidil Haram. Banyak penelitian ilmiah yang membuat ketakjuban bagi penelitinya. Sebagaimana diketahui, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat, dan hasilnya ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia, khususnya negara-negara barat yang notabene non-muslim. Alhasil, penemuan yang dilakukan dengan pendekatan secara ilmu pengetahuan tersebut sangat perlu untuk diketahui, apalagi bagi umat muslim sendiri. Dari sekian penelitian, kami coba ulas 5 fakta hasil penelitian tersebut. Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Makkah, Arab Saudi, ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Jauh berbeda dengan yang selama ini diperpatokkan dengan GMT yang dicetuskan kolonial Inggris. 1. Tempat beribadah paling sejuk meski kondisi sekelilingnya sangat panas. Tetap dingin meski dikelilingi cuaca panas. Daerah Timur Tengah yang mempunyai suhu yang panas nyatanya tak berpengaruh pada kegiatan beribadah di sekitar Ka'bah. Hal ini dikarenakan tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan hawa dari air bawah tanah yang mengalir di bawah Ka'bah atau sumber air Zam-Zam. Maka dari itu, hawa dingin tetap terasa di sekitar Ka'bah meski suhu dan cuaca sedang terik-teriknya. Fakta kedua, memiliki tingkat gravitasi paling stabil. Tetap dingin meski dikelilingi cuaca panas. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. 3. Teknologi modern seperti satelit tak mampu mengintip isi Ka'bah. Satelit tak sanggup intip isi Ka'bah tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. 4. Penemuan NASA yang mengejutkan dunia barat. Fakta Ka'bah yang kejutkan NASA yang tak kalah mencengangkan adalah ketika astronot Neil Armstrong melihat fenomena aneh yang mengusik akal sehatnya sebagai manusia. Saat itu ia melihat bumi yang diliputi kegelapan, nampak seperti melayang. Ada seutas tali berwarna putih yang seolah menggantung bumi tersebut agar tetap mengambang. Ada pula temuan radiasi yang memancar dari Ka'bah yang menjadi semacam medan magnet di dalamnya. Yang mengejutkan, radiasi tersebut seolah tak berujung alias tanpa batas. 5. Batu Hajar Aswad yang mampu merekam siapa saja yang mengunjungi Ka'bah. Kelebihan Hajar Aswad dibanding batu lainnya tak hanya Ka'bah, batu Hajar Aswad juga mempunyai sebuah fakta yang tak kalah mengejutkan. Menurut salah satu mantan pejabat NASA, Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi Ka'bah. Selain itu, Hajar Aswad juga diduga merupakan jenis batuan yang bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. Itulah 5 fakta ilmiah tentang Ka'bah. Jika secara ilmiah saja sudah membuatkan ketakjuban yang luar biasa, apalagi jika hazanah ilmiah tersebut dielaborasi dengan pengalaman spiritual ketika kita berada di sana, bertemu ke rumah Allah dan bertaqarrub kepadanya.
Demikianlah para sahabat-sahabat beriman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.